memberikan ibadah penghiburan kepada keluarga Bapak Handoyo dan keluarga besar yang menjamah setiap orang. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sedang duduk di tempat ini dan kita menyaksikan ada peti di depan kita. Saudara, secara tidak langsung peti ini sedang berbicara, sedang memberitahukan kepada kita bahwa kehidupan ini ternyata berjalan tidak selalu sama seperti yang kita inginkan. Ini memberitahukan kepada kita bahwa ternyata kadang-kadang hal yang terburuk pun kadang-kala Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang penting kita tanamkan di hati kita, bahwa kita tidak bisa menolak kenyataan yang terjadi atas kita. Kita hanya butuh kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Kita tidak bisa menolak kenyataan yang datang terjadi dalam diri kita. Kita hanya butuh kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus supaya kita kuat menghadapi setiap peristiwa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab ada satu kisah yang menarik, di mana peristiwa yang buruk terjadi dalam dirinya walaupun dia tidak menginginkannya. Orang yang dicintainya pergi meninggalkan dia untuk selama-lamanya, walaupun dia ingin hidup bersama dengan dia, tapi malah memutuskan dia harus pergi. Siapakah namanya? Namanya adalah Abraham. Di dalam Kejadian pasal yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Sarah istri Abraham hidup 120 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Sesudah itu Abraham bangkit dan meninggalkan jenazah istrinya, dan dia pergi mengurus kuburannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Abraham adalah orang yang hebat. Abraham adalah orang yang luar biasa. Abraham adalah hamba Allah yang luar biasa. Tidak ada orang sedekat Abraham dengan Allah. Allah itu begitu dekat dengan Allah, sampai Abraham itu dijuluki sahabat karibnya Allah. Allah seringkali ngobrol dengan Abraham, mereka berdua. Abraham seringkali ngobrol dari hati ke hati dengan Abraham. Abraham dari sejak awal dia dipanggil oleh Tuhan, setiap langkah hidupnya, hari-harinya dituntun selangkah demi selangkah
disangka oleh Allah. Allah tidak pernah meninggalkan Abraham dalam hidupnya. Banyak kali Allah melakukan hal-hal yang ajaib dalam hidupnya Abraham. Bahkan sampai apapun yang Abraham minta, Tuhan selalu jawab. Apapun yang Abraham minta, karena kedekatannya dengan Allah, Allah selalu mendengar, menuruti kerinduan, keinginan Abraham. Tapi tahukah saudara, ada satu peristiwa di mana Allah seolah-olah diam dan tidak berbuat apa-apa ketika istri yang dikasihinya, yang dicintainya, dia pergi untuk selamanya. Ketika istrinya meninggal, Abraham dia menangis, dia meratap, dia berkabung, dia sedih. Dia masih ingin bersama-sama dengan istrinya. Dia masih ingin menyayangi istrinya. Tapi Allah memutuskan istrimu harus pergi untuk selama-lamanya. Sehebat itu saja mengalami berkabung dan menangis. Kalau Abraham yang sangat bagaimana dengan kita? Kadang hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Namun satu hal yang kita percaya, kalau Allah sudah memutuskan, maka keputusannya pasti jadi. Dan setiap keputusan Allah tidak pernah keputusan yang buruk, tidak pernah keputusan yang jahat, tetapi keputusan yang mendatangkan kebaikan bagi kita, anak-anaknya, yang menjadi pelajaran buat kita. Suatu saat nanti orang-orang yang kita cintai dan kasihi pasti akan pergi meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Tante Handoyo sudah pergi meninggalkan Pak Handoyo, Anto Anti, saudara-saudara, keluarga besar kita semua sudah pergi untuk selamanya. Walaupun Pak Handoyo masih ingin bersama dia, kita masih ingin sebenarnya untuk hidup bersama-sama dengan dia, tapi Tuhan sudah memutuskan yang terbaik supaya kita bersama dengan Bapak Saudara. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Tuhan masih beri kesempatan untuk kita hidup bersama orang-orang yang kita kasih, gunakanlah hari-harimu, isilah hari-harimu untuk berbakti dengan orang-orang yang kau cintai. Berjuanglah untuk orang-orang yang engkau cintai. Kasihilah orang-orang yang kita cintai. Saya percaya tante ini hidupnya tidak sempurna. Pasti tante ini dengan Pak Handoyo, dengan anak-anak pernah berselisih paham. Tidak ada orang yang sempurna, pasti ada konflik. Tapi seringkali kita ketika ada konflik, kita jengkel, kita sakit hati, kita mengeluarkan kata-kata yang tidak enak, bahkan kata-kata yang paling buruk. Mati kau, lebih baik kamu tidak hidup. Tapi kalau saudara, sesulit masalah yang kita hadapi, ketika sudah seperti ini, saya percaya kita tetap menangis dan berdoa. Seringkali kita sadar bahwa orang-orang yang kita kasih sangat berarti ketika dia sudah pergi untuk selamanya. Seringkali banyak orang sadar bahwa dia berarti, kehadirannya berarti dalam diri, kehadirannya berarti dalam keluarga kami setelah dia pergi untuk selamanya.
Ketika masih hidup, yang selalu dilihat adalah kekurangannya. Hal-hal yang kurang enak itu yang selalu diingat, sehingga dia terus menyimpan sehari-hari. Hal-hal yang baik yang pernah dikerjakannya jarang itu ditanamkan di hati, jarang dikenang. Tapi ketika orang-orang yang kita kasih pergi untuk selamanya, disitulah seringkali kita boleh berdiam dan manggung. Dulu saya masih ketika hidupnya, dia membikinkan kopi untuk saya ketika saya pulang kerja. Ketika saya sakit, dia mengerti, dia merawat. Ketika beliau sudah pergi, semua tinggal kenangan. Bapak Ibu kita semua yang hadir di sini, siapa orang-orang yang kita kasih? Pasangan, suami, istrinya, anak berdua, luar biasa. Sebelum peristiwa seperti ini terjadi, mari kita berdoa, gunakan hari-hari ini untuk berbahagia dengan orang-orang yang kita cinta. Tersenyumlah bersama mereka, tertawalah dengan mereka, bahagiakanlah mereka, cukupkanlah kebutuhan mereka, berjuanglah untuk keinginan-keinginan mereka, karena kesempatan tidak selama. Peristiwa malam ini berbicara kepada kita. Biarlah kita memahami syarat ini dan lebih dekat dengan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Di setiap musim hidup tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku, haleluya, adalah bersamamu Tuhan, adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan, tak pernah ku ragukan, katakan saling pada anugerahmu besar. Untuk memberi kekuatan dan penghidupan, kami berdoa untuk keluarga besar, saudara-saudara, tante-tante, ponakan-ponakan, bahkan cucu. Kami berdoa roh penghiburan, roh kekuatan, roh sukacita, kemenangan dicurahkan supaya kami tetap bersukacita di dalam Tuhan. Setelah ketika kami mengakhiri ibadah penghiburan malam ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan menyertai, menolong kami, bahkan sepanjang malam ini ketika kami beristirahat ada kekuatan penghiburan. Besok pagi kami bangun dengan kuat dan sukacita. Mari kita angkat kedua tangan kita kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama berkata, Amin. Tuhan memberkati.